Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini aku akan membagikan ke kalian video perjalanan aku menuju ke Gunung Kelut via Penataran. Jadi kalau teman-teman ini mau ke Gunung Kelut dari arah selatan atau utamanya dari Kota Blitar, Malang, itu teman-teman bisa lewat Penataran Blitar atau bisa lewat Kediri. Kalau dari Blitar Kota seperti ini menuju ke Gunung Kelut itu jaraknya kurang lebih 35 sampai 40 km via Penataran. Tetapi jika teman-teman memilih untuk lewat Kediri, ini jaraknya kurang lebih 55 km. Jadi selisihnya ketika lewat Blitar Penataran dan lewat Kediri ini kurang lebih 20 km. Perjalanan aku kali ini dimulai dari Stadion Kota Blitar atau dari Masjid Ar-Rahman arahnya ke utara. Dari Patung Koi itu nanti teman-teman ke arah utara kurang lebih 2 km sampai menemukan lampu lalu lintas yang kedua. Di depan kita ini ada perempatan lampu Bangjo. Yang pertama ini masih lurus, kurang lebih jaraknya 1 km dari sini. Nanti dari situ, dari perempatan kita akan belok ke kanan atau ke arah timur. Sekarang ini kita akan memasuki Kelurahan Tanggung, Kota Blitar. Kelurahan Tanggung ini terkenal akan hasil kerajinan kulitnya yang berupa kendang dan juga yoyo. Kalau teman-teman ini pernah datang ke Kelurahan Tanggung, maka teman-teman akan menjumpai banyak rumah dan juga toko yang menjual berbagai pernak-pernik kendang mulai dari ukuran kecil sampai dengan ukuran besar. Ngomong-ngomong, ini kita sampai di SMPN 3 Kota Blitar. Jadi ceritanya SMP 3 itu dia diganti atau dipindah dari Jalan Supriyadi di depan TMP itu menuju ke situ tadi teman-teman, di Kelurahan Tanggung. Jadi masih di Kota Blitar, tapi itu tempatnya agak ke utara. Ini sudah pindah ke situ kurang lebih 2 tahunan lah. Untuk yang bekas sekolahnya yang lama ini dengar-dengar mau digunakan untuk kantor pemerintahan. Tapi kemarin saya lewat situ itu belum dibangun, masih bangunan lama. Kita balik lagi tentang kendang dari Kelurahan Tanggung tadi ya. Jadi kendang yang dihasilkan dari Kelurahan Tanggung ini banyak dipasarkan di area makam Bung Karno. Kalau teman-teman pergi ke makam Bung Karno atau jalan-jalan ke sana, itu di area makamnya itu banyak sekali penjual. Itu yang menjual selain baju, oleh-oleh, itu juga menjual kerajinan khas Kelurahan Tanggung, yaitu kendang dan juga teman-temannya dengan harga yang bervariasi. Tetapi selain dijual di area makam Bung Karno ini sendiri, kendang ini sudah diekspor ke luar negeri, ke berbagai wilayah yang saya dengar itu. Jadi nggak cuma dipasarkan dalam negeri aja. Jadi turut bangga sebagai warga Blitar, ini ternyata ada produk dari Blitar yang bisa dipasarkan hingga ke mancanegara. Ini sekarang sudah sampai di Jati Malang, tepatnya itu ada di utara makam Bung Karno. Jadi teman-teman itu kalau mau ke Penataran atau Gunung Kelut, ini sebenarnya jalan yang benar atau jalan yang searah, bukan searah sih, jalan yang itu loh, lurusannya itu adalah utaranya makam. Jadi utaranya makam Bung Karno itu ke utara. Tetapi kan area makam Bung Karno itu tidak boleh dilalui oleh kendaraan kecuali masyarakat di daerah situ. Jadi kalau misalkan kita itu mau ke utara dari makam, itu biasanya kita akan dialihkan untuk lewat ke barat, yaitu ke stadion tadi ke arah utara, atau lewat timur. Jadi muter gitu loh teman-teman. Makanya aku tadi juga lewatnya itu dari stadion, nggak dari makam Bung Karno. Nah, ini sekarang kita keluar dari Kota Blitar alias masuk ke wilayah Kabupaten Blitar.
Tepatnya ini adalah di Kecamatan Nglegok. Lebih tepatnya sekarang kita berada di Desa Jiwut. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak perbedaan antara desa dan kelurahan? Aku baru tahu bahwa perbedaan antara keduanya, desa dan kelurahan, itu adalah kalau kelurahan itu bahasa orang awamnya itu dia lebih berkembang daripada desa. Karena kelurahan itu sudah dikelola oleh Pemda, mulai dari kepala desa atau kadesnya sampai ke jajarannya itu sudah merupakan ASN. Sedangkan kalau di desa itu untuk kepala desanya itu masih pemilihan, di mana nanti ketika menjabat itu statusnya itu aparat pemerintah, tetapi setelah tidak menjabat itu juga statusnya itu sebagai warga biasa. Beda kalau kelurahan itu biasanya kepala desanya itu walaupun setelah tidak menjabat sebagai kades di situ itu masih menjadi sebagai ASN, tetapi cuma nanti kerjanya itu dipindah ke daerah lain gitu loh teman-teman. Jalan yang kita lalui ini itu juga merupakan jalan menuju ke kebun kopi Karanganyar. Di video aku sebelumnya, kalau teman-teman belum nonton, itu aku udah ke kebun kopi Karanganyar. Lewatnya juga sini sama. Jadi makam Bung Karno itu ke utara kurang lebih 8-10 km. Nanti jalannya itu bercabang. Kalau misalkan ke arah kebun kopi itu ke arah kanan, sedangkan kalau kita nanti ke Gunung Kelut itu arahnya ke kiri. Ngomong-ngomong, ini aku juga pertama kalinya ke Gunung Kelut lewat Blitar Penataran. Dulu aku pernah ke Gunung Kelut itu sebelum meletus, lewatnya itu Kediri teman-teman. Jadi lewat itu Wates, terus lewat Ngancar, baru sampai ke Gunung Kelut. Belum pernah aku lewat Penataran ini. Jadi aku juga ini setengahnya penasaran gitu loh, jalan untuk menuju Gunung Kelut kalau kita lewat Penataran Blitar itu seperti apa. Sekarang teman-teman tengok di kanan jalan, ini ada SMK Negeri 1 Nglegok. Yang di utaranya atau di sebelahnya ini ada stadionnya Kabupaten Blitar yang bernama Stadion Gelora Penataran. Di mana stadion ini digunakan untuk latihan sepak bola tim dari Kabupaten Blitar. Semoga kedepannya itu tim sepak bola dari Kabupaten Blitar itu bisa berkembang ya teman-teman, sehingga nanti kita bisa melihat laganya itu di televisi. Amin. Kemarin itu waktu aku ke Gunung Kelut, pulangnya aku mencoba lewat Kediri. Jadi aku bandingkan ya jaraknya itu antara lewat Penataran Blitar dengan lewat Wates Kediri. Memang kalau dari Maps itu kan jaraknya berbeda 15-20 km. Tetapi kalau misalkan lewat Kediri itu jalannya itu lebih luas dan lebih mulus gitu teman-teman. Cuma ya itu lebih jauh. Ketika aku lihat jam ya, ini aku lewat Penataran ini waktunya kurang lebih 30 menitan perjalanan aku, dengan kecepatan itu standar sekitar 50 km per jam. Ketika pulangnya aku itu lewat Wates Kediri, itu kan jalannya lebih mulus lagi, jadi kan otomatis kita lebih cepat. Itu ternyata waktu tempuhnya itu kurang lebih 45 menit lebih lah, hampir 1 jam itu aku lewat sana. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen lebih cepatnya, aku sarankan untuk lewat Penataran ini. Sekarang kita sudah sampai di Pasar Penataran Nglegok. Teman-teman ambil arah ke barat atau ke kiri. Ini nggak jauh ya, kurang lebih nanti sekitar 150 meter. Tepatnya setelah jembatan ini kita akan belok ke kanan. Jadi sebelum masuk
ke area Candi Penataran, kita belok ke kanan. Itu ya teman-teman. Perhatikan, sebelum Gapura itu kita belok ke utara atau ke kanan. Jadi kita nggak lewat candinya. Dari sini nanti itu jalannya kurang lebih 4 km teman-teman. Dengan kondisi jalan yang hampir sama seperti teman-teman lihat ini, beraspal Korea tetapi dia nggak terlalu lebar. Dan jalan yang kita lalui ini itu juga merupakan jalan yang dilalui oleh truk pengangkut pasir. Jadi yang di depan aku ini ada truk yang aku amati ini sepertinya akan mengambil pasir di area Blitar Utara. Nanti kita juga akan melewati tambang pasirnya. Jadi jangan di skip ya videonya. Sekarang itu waktu menunjukkan kurang lebih pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Cuacanya itu cukup terik atau panas. Ini di kamera aku agak aku edit gitu karena yang gambar aslinya itu terang banget. Jadi hampir gak kelihatan jalannya karena saking terik mataharinya itu dia menyengat ya teman-teman. Padahal ini masih jam 8-an pagi. Memang sekarang itu lagi musim kemarau, jadi matahari itu dia pagi-pagi itu sudah terik banget dan nggak mendung juga sekarang. Jadi perjalanan kita kali ini semoga saja cerah sampai nanti ke tempat tujuan. Karakteristik jalan yang sering dilalui oleh truk pengangkut pasir ini biasanya nggak mulus ya teman-teman. Pasti ada beberapa bagian itu yang agak kerowak gitu, yang agak rusak karena memang truk pengangkut pasir itu kan dia momotannya berat. Sudah pasti itu jalan itu nggak akan utuh kalau sering dilalui oleh truk pengangkut pasir ini. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga mata pencaharian, ya harus istilahnya itu saling mengerti begitu. Tapi ini setelah kita agak masuk ke utara, jalannya sebagian di semen atau dicor. Sehingga kalau karakteristik jalanan yang seperti ini itu dilalui oleh muatan berat, dia lebih kokoh, tidak mudah kerowak atau rusak seperti aspal pada umumnya. Setelah melewati Masjid An-Nur yang ada di sisi kiri jalan atau barat jalan, nanti ini teman-teman nggak jauh lagi dari perempatan di mana nanti kita akan belok ke kiri. Tepatnya perempatan pertama yang pojokannya itu ada plang tulisan LDII. Nah itu dia di depan ya perempatannya teman-teman, ada tulisannya LDII di pojokan. Itu kita belok ke kiri atau ke barat. Kalau dari Masjid An-Nur tadi jaraknya itu kurang lebih 500 meter. Ini nanti kalau terus itu nanti teman-teman akan sampai ke Telaga Pacuh yang sekarang itu juga lagi viral. Ini aku style mapsnya itu pakai mobil, untuk pakai mobil. Karena aku pengennya itu nanti yang jalannya itu lumayan luas. Takutnya kalau aku setel di pakai motor itu nanti jalannya itu kena yang susah ya teman-teman. Tapi ini aku pakai motor, cuma setel mapnya itu aku pakai mobil biar lebih enak aja. Tidak jauh dari kita belok ke kiri atau ke barat, nanti kurang lebih 300 sampai 400 meter ada pertigaan, teman-teman ambil ke arah kanan. Ini dia. Nanti lurus saja sampai mentok. Jaraknya nggak sampai 1 kilo. Selain lewat sini, nanti teman-teman juga bisa lewat Telaga Pacuh itu ya. Jadi dari telaga itu ke utara, nanti ada belokan ke kiri, teman-teman belok aja. Nanti akan tembus juga jalan yang dari sini sama. Jadi kita lurus mentok ke utara. Itu nanti jalannya akan ketemu yang dari utaranya Telaga Pacuh. Nah itu sudah sampai mentoknya, ada pos kamplingnya, pertigaan. Ini kita belok ke kiri. Di sini itu masih wilayah Penataran, Kecamatan Nglego.
Sekarang jalanannya itu dia tanah berbatu, nggak aspal lagi, tapi ini bisa dilewati roda 2 maupun roda 4. Kita masuk ke jalanan di tengah ladang yang membelah ladang. Ini kurang lebih jalan seperti ini, panjangnya 1 km ya teman-teman, nggak lama. Kita nanti juga akan melewati tambang pasir. Jadi itu pertama kalinya aku lihat tambang pasir itu seperti itu gitu. Sebelumnya aku belum pernah lihat tambang pasir itu. Jadi aku bertanya-tanya selama ini, seperti apa sih tambang pasir itu? Karena kebanyakan kalau tambang pasir itu biasanya truk-truk itu kan masuk ke dalam kan. Jalannya itu memang yang nggak biasa dilalui oleh kendaraan umum. Nanti teman-teman akan lihat seperti apa. Tanaman yang khas dari Penataran atau Kecamatan Legok itu adalah nanas. Nanti ketika sepanjang perjalanan itu teman-teman juga akan menemukan banyak pohon nanas. Dan rasa nanas dari area Legok, Blitar Utara dan juga area Kelut itu memang rasanya berbeda. Rasanya itu lebih manis daripada nanas-nanas yang ditanam di daerah lain. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang jualan nanas Gunung Kelut, ya itu rasanya sudah dijamin manis teman-teman. Ya, itu dia di depan ada tambang pasir. Ada beberapa truk yang sedang mengambil pasir di sini dan ada juga satu penjual minuman. Ini di sini kemarin aku sempat tanya itu arahnya kemana, karena memang jalannya itu bercabang dua, yaitu lurus dan ke kanan. Sama orang yang ada di sini aku dikasih tahu kalau mau ke Kelut itu ambil jalan yang lurus ya, jangan yang ke kanan. Ini lurus, kita akan lewat di atas sungai. Jalannya kondisinya seperti ini. Memang dia itu tanah tapi tidak terjal. Beda dengan daerah Blitar Selatan yang tanahnya terjal berbatu, tapi ini enggak, tanah mulus. Setelah melalui tambang pasir, kita akan sampai di jalan perkampungan lagi, dimana jalannya ini sekarang sudah beraspal lagi. Beda dengan jalan yang tadi ya. Jadi untuk jalan yang tanah tadi itu kurang lebih mungkin sekitar 1 sampai 1,5 kilo lah, nggak sampai 2 kilo teman-teman. Sekarang posisi kita itu berada di Desa Sumber Asri, Kecamatan Legok. Ini juga masih area Kabupaten Blitar. Jadi kurang lebih ini nanti sampai ke Kelut kurang 15 kilometeran ya teman-teman dari sini, nggak jauh lagi. Kalau dari sini mungkin untuk waktu tempuhnya itu kurang 15 menitan ya. Kalau misalkan pakai kecepatan standar cenderung pelan seperti aku ini. Kukira awalnya itu untuk jalan tanah itu sudah yang tadi aja teman-teman. Ternyata setelah melewati Desa Sumber Asri itu kita akan melewati jalan tanah lagi. Jalan yang membelah ladang seperti ini. Untuk jalan yang ini itu kurang lebih nanti kita akan melewatinya itu panjangnya 2 kilometeran ya. Lebih panjang daripada jalan yang tadi. Dan aku sarankan kalian di sini nggak pakai maps, karena kemarin pas aku pakai maps itu ternyata kesasar. Untungnya ada petani yang sedang bekerja, jadi aku sempat tanya kepada petani itu untuk arahnya itu kemana. Ternyata kalau teman-teman lewat sini itu teman-teman lurus aja, jangan belok sampai mentok ya. Tadi teman-teman sempat lihat kan di pertigaan itu kamera aku itu goyang. Nah di situ pertigaan yang aku maksud itu teman-teman jangan belok ke kanan, tapi lurus aja sampai nanti jalannya itu mentok. Setelah mentok baru teman-teman ambil ke kanan.
Kalau lewat yang jalan tadi yang seperti arahan maps, itu jalannya itu katanya Pak Tani yang di situ naik dan terjal. Jadi mending amannya itu lewat yang lurus mentok ke kanan. Ini jalannya cenderung landai dan mudah untuk dilalui. Nah, ini dia, sekarang kita sudah sampai di jembatan yang merupakan batas antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri. Ini jembatan, di bawahnya saya lihat nggak ada sungai, jadi kiri kanannya itu sawah ya teman-teman, bukan sungai. Ini sekarang kita sudah berada di Kabupaten Kediri. Lebih tepatnya, sekarang kita berada di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Di sebelah kanan jalan ini ada Sempu Exotic Park. Ini biasanya digunakan untuk camping atau berkemah. Tapi pas saya lewat ke situ, itu nggak ada orang yang camping sama sekali alias kosong. Setelah kita memasuki area Kabupaten Kediri, ini jalannya sudah full aspal dan mulus. Beda dengan yang area Blitar tadi, sebagian masih jalan tanah, tapi ketika teman-teman sampai di area Kediri, ini jalannya sudah enak ya teman-teman. Dari sini itu jaraknya kurang lebih 12-an kilometer ya, menuju ke Gunung Kelut. Gunung Kelut itu sendiri kalau dilihat dari peta geografisnya itu lebih ke arah Kabupaten Blitar. Jadi dia itu terletak di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Kediri, Blitar, dan Malang. Tetapi secara administratif ini Gunung Kelut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kediri. Keputusan ini diberikan sejak tahun 2012 oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, yaitu Bapak Soekarwo. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat itu memang dia jaraknya lebih dekat dari Blitar daripada dari Kediri. Tetapi teman-teman, untuk akses jalannya itu lebih mudah dari Kabupaten Kediri. Jadi tidak heran jika administratif dari Gunung Kelut ini diserahkan kepada Kabupaten Kediri. Karena untuk pengelolaan pariwisatanya itu pasti akan lebih maju jika ikut ke dalam pemerintahan Kabupaten Kediri. Jika teman-teman berwisata ke Gunung Kelut via Penataran Blitar seperti aku ini, maka nanti teman-teman akan melewati beberapa tempat wisata lainnya. Seperti tadi ada Sempu Exotic Park. Lalu di sebelah kanan kita ini ada wisata Kampung Indian Kediri, yang tempatnya itu juga lumayan untuk liburan keluarga. Next, setelah ini nanti di sebelah kanan, belok ke kanan kurang lebih 1 km itu ada Kampung Anggrek Kediri. Jadi kurang lebih ada 3 tempat pariwisata yang bisa teman-teman kunjungi selain Gunung Kelut. Oh iya, ada satu lagi yang aku hampir lupa, yaitu Villa Glamping Gunung Kelut, di mana di Villa Glamping itu teman-teman bisa berkemah ataupun menginap di hotel yang bangunannya itu ala-ala glamping. Jadi bangunannya satu-satu gitu loh teman-teman.
Sepanjang perjalanan aku benar-benar excited, aku benar-benar menikmati karena yang pertama pemandangannya itu bagus. Aku cenderung lebih suka menikmati perjalanan yang pemandangannya itu hijau dan alam seperti ini. Dan yang kedua, ini aku memang belum pernah lewat daerah sini. Entah itu mau ke Kelut atau mau ke kota lain, itu aku belum pernah lewat sini sama sekali. Jadi aku itu tipe orang yang kalau belum pernah lewat ke suatu daerah itu aku pasti melek atau aku pasti mengamati sekitar itu dengan baik. Apalagi dengan view yang secakep ini. Ini benar-benar merefresh mata kalian, merefresh pikiran kalian sebelum sampai ke wisatanya itu sendiri. Ini dia, di sebelah kanan jalan adalah Villa Glamping Lembah Kelut yang bisa kalian jadikan rekomendasi atau tempat untuk menginap di daerah Kelut. Dari Villa Glamping ini ada pertigaan dimana kalau teman-teman mau ke Kelut itu lurus, kalau nggak salah ini arahnya ke barat ya. Kalau mau ke Kediri itu teman-teman tadi belok ke kiri. Jadi nanti aku pulangnya itu lewat tadi pertigaan yang ke kiri tadi, karena memang mau ambil jalur yang berbeda untuk compare aja seberapa lama kalau misalkan lewat Kediri atau seberapa lama kalau lewat Blitar. Aku bandingin aja. Jadi next aku bisa pilih jalan kalau mau ke Kelut lagi, dan juga aku bisa sampaikan ke kalian lebih cepat yang mana, lalu kondisi jalannya seperti apa. Oke, ini jaraknya kurang lebih 10 km lagi. Dari sini itu jalanannya menuju ke Kelut ini sudah mulai naik. Naiknya itu nggak curam, nggak ekstrim, tapi dia naiknya perlahan-lahan kok teman-teman. Jadi masih aman di sininya. Sampai ke area loketnya itu masih naiknya masih aman, masih bisa ditoleransi lah istilahnya, karena ini masih di kaki Gunung Kelutnya. Tapi nanti kalau sudah berada di kawasan gunungnya itu jangan tanya lagi jalannya seperti apa, sudah pasti naiknya itu dia cenderung curam. Ketika melewati jalan ini menuju ke Gunung Kelut itu kalian nggak perlu tanya-tanya lagi, bisa pakai maps itu sudah betul, atau mengikuti insting saja, karena memang jalan yang menuju ke Kelut ini jalannya yang paling lebar. Seperti di depan ini ada pertigaan yang lebar ke kanan, ya memang ini jalan menuju Kelutnya. Jadi memang sama pemerintah Kabupaten Kediri ini aksesnya itu benar-benar dibuat mudah agar menarik para wisatawan datang ke Gunung Kelut itu sendiri. Di video aku yang Gunung Kelut kemarin itu aku salah sebut ya teman-teman, kan aku bilangnya itu Desa Sugih Waras, Kecamatan Ringin Rejo. Ya itu ternyata salah. Yang betul itu adalah kecamatannya Ngancar. Aku baru sadar ketika buat video ini. Aku lihat di maps itu, oh ternyata Ngancar bukan Ringin Rejo. Jadi mohon maaf, di video sebelumnya itu ada kesalahan bahwa Gunung Kelut itu letaknya ada di Desa Sugih Waras, kecamatannya Ngancar, Kabupaten Kediri. Ini adalah loket pemberhentian
Tepatnya kita membeli karcis untuk masuk ke Gunung Kelut. Untuk harga karcisnya itu Rp8.000 di hari biasa, yaitu Senin sampai Jumat, dan Rp10.000 di hari libur atau weekend. Setelah teman-teman melewati gerbang tiket Gunung Kelut tadi, itu nanti teman-teman sudah masuk full ke area Gunung Kelutnya. Jadi ini sudah nggak ada rumah lagi yang aku lihat, tapi ada beberapa seperti rumah yang ukurannya kecil dan rusak. Ini kalau dilihat-lihat sepertinya bukan rumah warga, tapi seperti rumah dinas. Rumah dinas mungkin miliknya pegawai yang bekerja untuk Gunung Kelut atau pegawai yang bekerja di perkebunan Margomulyo ini. Karena ini sepanjang perjalanan sebelum ke area Kelut itu ada perkebunan buah-buahan. Nanti aku tunjukkan seperti apa perkebunan buah-buahannya. Ini sementara kita masih melewati jalanan yang kiri kanannya kita sudah bisa melihat perbukitan dan juga jurang. Di sebelah kanan jalan, ini aku lihat beberapa rumah yang serupa. Jadi bentuknya itu sama teman-teman rumahnya. Dan ukurannya pun juga sama, nggak besar. Ini sepertinya adalah rumah pegawai dari orang-orang yang bekerja di perkebunan Margomulyo atau di Gunung Kelut. Sudah terlihat ada beberapa pohon sawit ya tadi. Di sebelah kiri dan kanan jalan itu ada pohon sawit. Nanti ketika kalian melewati sini juga akan melewati beberapa ladang yang ditanami buah-buahan seperti durian, ada juga jeruk, jambu biji, alpukat, jambu air, dan apalagi ya, lupa aku. Ada beberapa macam buah-buahan, dan pas aku lewat itu juga beberapa itu sudah berbuah. Semoga kedepannya pemerintah Kabupaten Kediri ini bisa mengelola perkebunan Margomulyo menjadi tempat wisata. Karena sekarang tuh kan juga lagi ngetren tempat wisata seperti petik stroberi, petik apel, ada kampung coklat. Nah, di sini kan juga ada beberapa buah-buahan tuh, mungkin bisa dijadikan sebagai apa itu taman buah Kelut Kediri begitu. Ya, seperti inilah kondisi jalan ketika sudah memasuki kawasan Gunung Kelutnya, teman-teman. Dari loket tadi jaraknya menuju ke pemberhentian motor dan mobil kurang lebih 8 km. Dengan jalan kondisinya seperti ini, mulus tapi tidak terlalu lebar. Jadi ketika di tikungan itu teman-teman harus hati-hati, kalau perlu itu bunyikan klakson. Biar nanti kalau ada kendaraan yang dari lawan arah itu bisa tahu kalau ada kendaraan lain sehingga bisa lebih berhati-hati dan menepi. Waktu aku kesini kemarin itu naik motor Matic 110 cc. Aku kesana bersama suami sama anak aku yang kecil yang masih berusia hampir 2 tahun. Itu pas hampir sampai di tempat parkiran itu motornya itu panas, jadi mengeluarkan asap dari knalpotnya, sehingga aku memutuskan untuk berhenti sejenak karena memang jalannya kan naik terus mulai dari kita memasuki wisata Kediri tadi, dan motornya itu butuh istirahat. Malah kalau menurut aku, saran aku itu sebaiknya kalau kalian kesini itu pakai motor BB aja, motor yang pakai persneling itu akan lebih kuat daripada motor Matic seperti motor aku. Terus ya teman-teman, ini uniknya juga
pas aku ke sana itu kan sepanjang perjalanan berangkatnya panas ya. Maksudnya itu mataharinya bersinar terik. Padahal kan masih sekitar jam 8-an lah, belum ada jam 10. Tapi ketika sampai di atas si Kelut itu kok iup gitu loh. Iup itu apa? Seperti cahaya matahari itu terhalang oleh awan-awan. Nggak panas di atas itu. Apa aku pikirnya itu mau hujan atau mendung gitu. Tapi pas sampai turun itu panas lagi. Jadi di atas itu yang teduh dan sejuk. Jadi pas kita explore area kawah itu nggak kepanasan dan bisa berlama-lama. Padahal itu kan sekitar jam 10 sampai jam 11-an. Tapi ketika kita turun itu di area parkiran ke bawah itu panas lagi teman-teman. Alhamdulillah pas kemarin itu jadi kita di atas itu di area kawahnya bisa agak lama karena cuacanya memang mendukung. Di area sini juga banyak pondok-pondok dan warung yang menjual makanan dan minuman. Di area ini itu yang paling banyak daripada area yang lainnya. Kalau siang hari itu di area sini banyak digunakan untuk nongkrong anak-anak SMA sama anak-anak remaja. Karena kemarin pas aku pulang sekitar jam 11 lewat sini itu full tempatnya, warungnya itu full buat nongkrong anak-anak sambil ngobrol sama teman-temannya. Karena kebetulan ini kan juga weekend. Biasanya kalau weekend itu kan banyak muda-mudi yang main dan juga nongkrong dengan teman-temannya. Setelah melalui jembatan yang depan ini, berarti kita hampir sampai di parkiran utama dari Gunung Kelut. Jaraknya dari sini itu kurang lebih 200 meter lagi. Cukup sekian video aku kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Sehat-sehat selalu ya buat kalian. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya. See you di next video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.